Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Kausar. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah auditing, dan dosen pengampu adalah Ibu Azimah Diana. Jadi yang pertama itu ada auditing. Setelah saya menonton video auditing di YouTube yang ada, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah auditing itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan memeriksa laporan keuangan, sistem atau proses suatu organisasi tertentu. Dan tujuannya itu untuk bahwa suatu perusahaan tertentu bisa menyajikan dengan akurat dan transparan sesuai standar yang berlaku. Nah, saya melihat tujuan utamanya itu dari video yang ada di YouTube adalah untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, manajemen, dan investor bahwa laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dipercayai. Ada beberapa jenis-jenis auditing yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah audit keuangan. Ya, seperti yang bisa kita ketahui, memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi dan berlaku untuk umum. Yang kedua itu ada audit operasional, yaitu menilai efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi, termasuk proses dan prosedur yang ada. Itu untuk audit operasional. Dan yang kedua itu ada audit kepatuhan, memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan maupun internal atau eksternal. Dan yang kelima itu ada audit internal, dilakukan oleh tim internal biasanya tuh digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan prosedur manajemen risiko. Dan yang terakhir ada audit eksternal, biasanya dilakukan untuk auditor independen yang tidak yang terafiliasi dengan organisasi, biasanya untuk memberikan opini objektif tentang laporan keuangan di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang ingin saya bahas adalah setelah saya menonton video auditing, dan selanjutnya saya menonton video akuntan dan laporan keuangan. Nah, jadi di video yang saya lihat itu, akuntan itu ialah bermaksud seperti seseorang yang memiliki keahlian profesional dalam bidang akuntansi, yang mencakup dia tuh mencatat, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Dan waktu saya lihat, akuntan itu dia ada tanggung jawab juga untuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun dengan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, selanjutnya itu mereka juga tuh dapat bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mencari keuntungan, dan juga praktik akuntansi publik. Ada sedikit yang saya ingat, tugas utama seorang akuntan itu, yang pertama itu ada mencatat transaksi. Itu juga tugas umum mereka, yaitu mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan lah. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan. Nah, itu juga udah emang pekerjaan umum mereka untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga itu analisis keuangan. Nah, mereka itu menganalisis data keuangan untuk memberikan wawasan kepada manajemen, ya, terutama tentang kinerja keuangan organisasi. Mungkin itu yang dapat saya ketahui dari berbagai jenis akuntan yang dari video saya lihat di YouTube. Dan yang kedua itu ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini proses
menyusun dan menyaji laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas atau perusahaan. Biasanya dia mencangkup neraca yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Itu yang kedua ada laporan laba rugi yang memberikan pendapatan, biaya, dan laba rugi selama satu periode tertentu. Yang kedua itu ada laporan arus kas, yaitu biasanya itu yang menggambar arus kas masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode tertentu. Nah, yang keempat itu biasanya ada laporan perubahan ekuitas, yang biasanya itu tujuannya fungsinya itu menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas suatu skandal perusahaan. Jadi kali ini saya akan membahas skandal perusahaan PT Takabea Perkasa, yaitu PT yang ada di Kabupaten Biren. Selaku saya warga Biren. Jadi di Kabupaten Biren itu terdapat PT Takabea Perkasa yang terjerat kasus asusila terkait video porno. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswi dan telah menarik perhatian publik, warga-warga Biren di sana serta media, dengan penyidikan kepolisian melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jadi detail kasusnya gini, ini pelaku. Dari sisi pelaku dulu yang kita bahas. Pelaku itu dia adalah seorang general manajer PT Takabea yang dikenal dengan inisial MS kalau nggak salah, dan seorang mahasiswi. Saya kurang tahu inisial dari seorang mahasiswi ini. Jadi kronologinya begini. Kasus ini terungkap setelah video dan foto asusila berdurasi kalau nggak salah kurang lebih dari 1 menit beredar di media sosial. Video tersebut ditemukan oleh istri MS, seorang jenderal di PT Takabea, yang kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Biren. Nah, MS dan siswa ini dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam mobil dan merekamnya menggunakan ponsel. Ya, ponsel. Nah, tindakan hukum yang diambil, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mereka dikenakan pasal ikhtilat, kalau nggak salah ikhtilat, pasal 25 Kanun Aceh nomor 6, kalau nggak salah 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dan selanjutnya berkas-berkas kasus sudah dilengkapi untuk dilimpahkan atau diberikan ke kejaksaan. Nah, dari kasus ini banyak menuai reaksi publik. Yang pertama itu kasus ini telah memicu perhatian luas di Kabupaten Masyarakat Biren dengan banyak yang mengecam tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku. Dan pihak kepolisian pun berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nggak cukup sampai di situ aja, banyak dampak yang bermunculan. Yang pertama, dampaknya itu skandal ini berpotensi merusak reputasi PT Takabea Perkasa dan dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan klien serta masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa jadi juga dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai etika dan perilaku profesional di lingkungan kerja, terutama yang melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.